Morning Sire. Morning Niko. Morning, Miss. Morning Kayla. Berbentuk satu naskah yang padu. Matching gitu, nggak lompat-lompat. Ya. Karena itu kalau mengarang, nah ini contohnya nih. Contohnya seperti after, the, that, before, dan sebagainya. Karena itu kalau mengarang lebih baik pakai laptop. Bisa disimpan, bisa disisipkan ya. Disisipkan maksudnya, nah, misalnya tadi ibu nulisnya nih, nah, nulisnya ini kan salah, kita bisa perbaiki. Nah misalnya di kalimat tengah-tengah ini kurang, kita bisa selipkan lagi, tambahin lagi gitu. Misalnya urutannya terbalik, ya ini kan urutannya nomor 1, 2, 3, misalnya terbalik kalian, nomor 3 kalian taruh nomor 2. Nah kita bisa rubah lagi kan dengan blok begini kan, copy pasti ke bawah, atau yang satunya copy ke atas tuh. Paling enak mengarang itu. Jadi komputer itu lebih luas nak manfaatnya, penggunaannya. Karena itu ibu senang. Dan kalian ibu beri, nah, tugasnya pasti mengarang. Gitu. Mengarang minimal 3 paragraf. Untuk apa mengarang? Ya belajar. Nanti kalau SMA juga mengarangnya lebih panjang dan ditentukan berapa kata. Untuk bisa membuat karangan, untuk bisa menjadi penulis. Ya, untuk bisa menjadi jurnalis. Dan pekerjaan itu bisa sebagai pekerjaan kedua. Ngerti maksudnya pekerjaan kedua? Misalnya kalian jadi dokter ya, atau insinyur ya. Di rumah kalau pulang dari kerja, nah daripada, apalagi anak ada yang tidak suka diam gitu ya, kayak saya kan nggak suka diam tuh, mengarang ya, nanti dijadikan buku gitu. Mengarang, buka laptop paling enggak 5 menit 10 menit gitu. Ya seperti ibu meminta kalian hari Sabtu Minggu bacalah gitu. Baca segini aja nggak apa-apa bahasa Inggris. Dengan cara satu kata tidak tahu pengucapannya seperti ini, conjunction ini kan agak susah juga. Connective. Nah, buka Google Translate. Gitu. Sabtu Minggu baca segini aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kapan lagi Sabtu baca, Minggu baca lagi bacaan yang lain. Gitu lama-lama nanti bisa paham mengenai bahasa Inggris, cara bacanya. Nah, apalagi ibu sudah kasih panduan. Panduannya dengan Google Translate tadi ada speakernya. Itu nak. Iya. Ya, paham? Ya, ini apa ini? Language feature pada recount text. Language feature ciri-ciri kebahasaan. Selain ketiga ciri-ciri dari konteks yang dapat Anda kenali, untuk membedakan rekonteks dengan jenis teks lain, rekonteks memiliki language feature, ciri-ciri kebahasaan yang umumnya ada di rekonteks untuk memperjelas fungsi dari rekonteks tersebut, menjelaskan fungsinya. Berikut 5 language feature pada rekonteks. Ada 5 nih jenis ciri-ciri rekonteks. Ya. Apa? Number 1, menggunakan personal participant seperti, nah ini I. Personal pronoun kalau nggak ngerti deh. Kata ganti orang ya, I, my, me, itu dan sebagainya. Menggunakan chronological connection seperti first. Ada urut-urutan, chronological kan tadi dibilangin urut-urutan. Misalnya first, yang pertama. Oh, ya, yang pertama saya mandi pagi misalnya. The second, after that karena mau menikah kakaknya tadi. Nah, ya kan. Terus yang three, menggunakan linking verb. Tahu nggak linking verb? Linking verb itu kata bantu. Seperti were, was, heard, saw. Ya, ini kata kerja kalau heard, saw. Ya, yang keempat, menggunakan action verb. Kata kerja action verb, tahu kata kerja yang melakukan pekerjaan atau perbuatan. Contohnya seperti go. Go itu kan pergi, kan melakukan perbuatan pergi. Look, melihat, melakukan pekerjaan melihat. Change, merubah, melakukan pekerjaan merubah. Ya, misalnya tadi mau manten, mandi dulu kan, nah merubah dandan tuh. Run, berlari, yang kata kerjanya action. Menggunakan simple past tense tuh, jangan lupa nih. Simple past tense, ya, tensesnya karena waktu lampau.
Ya, any question? Tuh, ada lagi nih. Ketika menulis naskah rekonteks, selain memperhatikan language feature serta ciri-ciri yang ada pada rekonteks, Anda perlu memperhatikan social function. Apa tuh social function? Fungsi sosial. Cerita tadi, ibaratnya dongeng lah, kata-kata anak sekarang dongeng. Dongeng fungsi sosialnya untuk apa? Ya. Atau tujuan dari menulis rekonteks, tujuannya apa? Supaya bisa mengingat kejadian waktu kakaknya menikah tadi kan. Berikut beberapa social function dari rekonteks yang perlu Anda perhatikan. Ya, perhatikan fokus pada individual people seperti dengan menggunakan personal participant yaitu I atau we. Tadi kan rekonteks itu kan cerita pribadi masa lampau. Karena itu menggunakan pribadi I. We, kalau kita semua kayak tadi kan manten kakak we, kita semua dandan gitu kan, we, ya. We dance, kita semua berdansa. Tapi kalau kalian cerita mengenai diri kalian ya I. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengindikasikan kapan serta di mana kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Ya tadi kapan, ketika kakak menikah tuh, tanggal berapa, di mana, di gedung. Ya. Menulis dengan menggunakan past tense. Tadi tensesnya simple past tense. Menggunakan action word. Tadi kan kata kerja yang melakukan perbuatan tadi. Pada language feature. Ya. Setelah mengetahui pengertian generic structure, jenis hingga ciri-ciri dari rekonteks, langkah selanjutnya untuk menguasai materi ini, Anda perlu melatih kemampuan pemahaman Anda. Kalian paham nggak yang Ibu ceritakan ini? Ya, kalau paham ya bisa bikin. Ya. Jadi ini contoh rekonteks lagi ya. Nah, dengan mengerjakan latihan soal, berikut soal serta jawaban rekonteks yang dapat Anda kerjakan. Ya. Ada nanti Ibu kasih latihannya di video YouTube, ada pertanyaannya, jawab ya. Yang simple past tense udah dijawab kan? Simple past tense udah ditonton, udah dipelajari, udah dijawab kan tensesnya. Ya. Nah, terus kemudian apa? Latihannya rekonteks. Nah, Ibu sudah pernah nge-share kok rekonteks. Apa tuh? Yang berjudul itu. Yang nggak kenal itu, Mas kakak